kewajiban yang berkaitan dengan haknya Allah itu dibangun di atas fondasi ampunan. Pada dasarnya Allah itu sangat mengampuni lah. Ya mohon maaf tapi jangan meremehkan nih, jangan nanti meremehkan nanti kamu lupa sholat atau kamu tidak sholat lah. Itu Allah sudah menyediakan ampunan untuk kamu. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah tidak butuh sholat kamu. Jadi kalau kamu nggak sholat Allah rugi gitu. Kalau kamu nggak sholat Allah rugi. Tidak. Oleh karena itu kalau kamu tidak sholat, apalagi kemudian taubat, Allah pasti mengampuni. Itu ya hukukullah. Apa sajalah. Tapi jangan nanti pegangan ini nanti kamu nanti nggak usah sholat terus. Pada dasarnya kalau pelanggaran haknya Allah, Allah sudah menyediakan ampunan musamahah. Wa amma huququl ibad bahiyallati yajibul ihtirazu anha. Tapi kalau haknya sesama manusia sama hamba wajib dijaga dengan baik. Wajib dijaga dengan baik. Allah tidak akan mengampuni kamu makan hartanya teman, makan hartanya orang lain selagi orang itu belum memaafkan. Kamu punya utang, Allah tidak akan mengampuni sebelum kamu bayar. Rasulullah tidak mau menyolati sahabat yang punya utang. Sampai ada sahabat lain yang menanggung. Sudah, tanggungan saya Rasulullah utangnya. Baru Rasulullah mau mengampuni. Jadi artinya apa? Artinya hukukul ibad lebih berat. Allah tidak akan apalagi menyakiti orang tua. Apalagi Allah tidak akan mengampuni selama orang tua belum memaafkan. Menyakiti anak yatim. Makan uang masjid. Makan uang zakat. Makan uangnya masyarakat. Apalagi ada kaitan dengan mustadafin atau anak yatim piatu. Dompet duafa dimakan gitu. Aceh ya. Itu Allah nggak akan mengampuni dosa. Jadi kamu misalkan katakan korupsi lah. Korupsi kemudian lari ke Ka'bah sana, umroh, nangis di multazam. Taubat, diampuni tidak? Tidak. Selama belum mengembalikan haknya orang lain yang dia makan, Jadi kalau kamu sholatnya nggak benar, kamu insya Allah taubat apalagi taubatnya di multazam, apalagi taubatnya di Arafah, apalagi taubatnya di haji, pasti Allah akan mengampuni. Ruwiya anna Abu Hanifah radhiyallahu anhu kana lahu ala ba'dil majusi malun. Abu Hanifah ada piutang. Piutang dia mengutangi. Piutang pada orang Majusi, orang non muslim beragama Majusi. Fadhhaba ila darihi liyutalabahu bihi. Kemudian Abu Hanifah itu saudagar, Abu Hanifah itu kaya. Pedagang kain. Kemudian Abu Hanifah mendatangi rumahnya orang itu Majusi, mau nagih lah. Falamma wasala ila babi darihi waqa'ala najasah. Ketika Abu Hanifah sudah sampai ke pintu rumahnya orang Majusi tersebut, sandalnya kena najis. Sandalnya Abu Hanifah kena najis. Fanafadhana lahu fartafa'atin najasa an nalihi wa waqa'at ala ha'iti daril majusi fatahayyara Abu Hanifah. Setelah sandalnya kena najis, sandalnya digini-gini kan diapa namanya? Fanafadho, dikipas-kipaskan sandalnya digini-gini kan lah. Najisnya loncat ke temboknya yang punya rumah. Paham nggak? Abu Hanifah mendatangi orang Majusi mau nagih utang. Sampai di depan rumahnya ada najis, sandalnya kena najis. Abu Hanifah melempar najis itu kena temboknya orang itu. Bingung, Abu Hanifah bingung.
Waqal in taraktuha kana dari sababan liqabhi jidari hadzal majus. Kalau saya biarkan najis itu menyebabkan temboknya, rumahnya jelek. Kalau najis yang nempel itu saya biarkan, nanti temboknya kelihatan jelek. Wa in hakaktuha in hadarat turab min haid. Kalau saya kerok, hakak itu kalau saya kerok, nanti debunya rumah rontok. Ada yang rontok dari rumah itu, semennya atau opalnya. Bingung Abu Hanifah. Kalau saya bersihkan, kalau saya biarkan, temboknya rumahnya Majusi ini najis, jelek. Kalau saya kerok, nanti grepes, grepes apa? Apa? Kot apa? Kropos, yang dengan kerokan kan? Fadaqal baba, Abu Hanifah ngetok pintu. Fakharajatil jariyatu, pembantu perempuannya keluar. Faqalaha, Abu Hanifah berkata pada pembantu itu, quli limaulaka anna Aba Hanifah bil bab. Sampaikan kepada majikanmu bahwa Abu Hanifah di pintu. Ini ada Abu Hanifah nih. Kharaja ilaihi wa dhanna annahu yutalibu bil mal. Fa akhadha ya'tadzir. Si Majusi keluar dan yakin bahwa Abu Hanifah mau nagih. Dia langsung mohon maaf, belum bisa bayar, mohon maaf. Belum bisa gitu, mohon maaf, belum bisa bayar. Faqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ha huna ma huwa aula. Ada sesuatu yang lebih utama daripada utang kamu. Ada sesuatu yang lebih utama. Wa dzakar qissatal jidar. Terus Abu Hanifah cerita tadi gini. Wannahu kaifas sabil ila tathhirih. Dan bagaimana cara membersihkannya itu? Faqal Majusi fa ana abda'u bi tathhir nafsi faslama fil hal. Saya akan memulai dengan menyucikan diri saya sendiri. Maka dia kemudian masuk Islam. Artinya dia seperti banyak sekali dulu orang-orang Hindu Buddha yang orang pinternya, yang empunya ya, masuk Islam setelah melihat orang Islam akhlaknya baik. Di Cirebon ada namanya Eyang Danuwarsih. Ada namanya Eyang Danuwarsih. Danu Awang yang terkenal dengan Sang Hyang Naga. Masuk Islam akhirnya. Ada Danu Sela terkenal dengan Sang Hyang Alang-alang, Gede Alang-alang. Masuk Islam. Karena melihat akhlaknya Syekh Nurjati, yaitu Syekh Sunan Gunung Jati. Bukan Syekh Abdullah, bukan. Syekh Datul Kahfi. Akhlaknya mulia banget. Santri-santrinya juga akhlaknya mulia banget. Tertarik. Orang-orang Hindu Buddha masuk Islam. Hanya karena melihat akhlaknya baik. Ya, kalau kamu akhlaknya jelek, mana mungkin orang tertarik. Malah mengerikan, menakutkan. Takbir, wah lari semua dah. Danusela, Danuwarsi, Ampu Awang itu masuk Islam semua dari Cirebon, orang Cirebon semua tuh. Orang Cirebon semua.